Pemirsa, intensitas hujan yang masih tinggi membuat Sungai Masamba pagi tadi kembali meluap. Akibatnya warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Luwu Utara menyisakan lumpur tebal di aliran Sungai Masamba. Akibatnya sungai mengalami pendangkalan dan terjadi banjir susulan. Banjir susulan ini pun membuat warga terpaksa mengungsi. Warga membawa barang berharga menuju ke lokasi yang lebih aman. Dari dalam. Itu parah dalam, Bu? Ini parah sekali. Ini ketinggian air saat ini, Bu? Berapa, Bu? Berapa, Bu? Ketinggian airnya kira-kira? Kira-kira Selutut ya, Bu? lewati selutut. Sebelumnya ini banjir sempat surut ya, Bu? Kemarin surut, sekarang naik lagi. Saat ini gimana, Bang? Ya, kemarin sebenarnya daerah sini sudah surut airnya. Cuma karena curah hujan tadi malam masih tinggi sehingga kita bisa menyaksikan sama-sama kondisi air kembali naik karena tadi malam agak hujan lagi. Dan walaupun curah hujan sudah sedikit menurun, kita tetap menghimbau kepada warga untuk mencari posisi yang lebih aman, mencari tempat yang lebih aman. Pemirsa, pasca banjir bandang ibu kota Kabupaten Luwu Utara Masamba hingga kini masih lumpuh. Pencarian warga yang hilang dan membuka akses jalan untuk bantuan masih menjadi prioritas utama. Dari pantauan udara, ratusan rumah rusak akibat banjir bandang yang menerjang wilayah Masamba dan Baibunta, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir juga mengakibatkan sejumlah rumah hanyut. Timbunan material kayu dan lumpur belum dievakuasi dan akibatnya sejumlah ruas jalan tertutup dan aktivitas warga pun terganggu. Untuk memperlancar bantuan, pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus berupaya membuka akses jalan trans. Selain itu, pencarian korban yang hilang juga masih menjadi prioritas utama. 24 warga dikabarkan meninggal dunia akibat banjir bandang. Jumlah rumah yang tertimbun itu sampai saat ini, data yang ada itu sekitar 213 rumah yang tertimbun material dari lumpur dan tinggi daripada lumpur sekitar 1 sampai 5 meter. Kemudian ada 10 rumah yang hanyut, ya saya kira itu. Yang ada di kecamatan itu, Pak? Yang ada di, bukan lagi dua kecamatan, 3 kecamatan. Masing-masing kecamatan apa saja? Kecamatan Sabang, kemudian Baibunta, kemudian Masamba. Sementara banjir yang merendam Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terus meluas. Banjir dengan ketinggian hingga 3,5 meter merendam 21 kecamatan. Banjir dengan ketinggian hingga 3,5 meter merendam 44 desa dan 21 kelurahan di 8 kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Lebih dari 480.000 jiwa terdampak banjir. Banjir semakin parah karena hujan yang masih berlangsung dan jebolnya tanggul Sungai Walenai sehingga Danau Tempe dan Sungai Walenai terus meluap. 155 kepala keluarga terdata mengungsi di 6 titik pengungsian, sebagian merupakan anak-anak yang membutuhkan bantuan perlengkapan bayi. Mandi ada, air mandi tidak, dipakai memasak apa ada. Ya. Untuk buang air? Buang air tidak ada. Itu anak-anak butuh apa, pampers, minyak telon. Terus untuk ibu sendiri dan sembako juga? Iya, sembako juga. Iya. Susu kalau ya. Ketinggian banjir terus bertambah dan meluas. Korban banjir yang mengungsi berjumlah 97 kepala keluarga dengan 315 jiwa di tenda pengungsian dan 140 kepala keluarga mengungsi mandiri. Pengungsi yang enggan meninggalkan rumah berharap bantuan bambu guna membuat tempat tidur berbahan dasar bambu. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan pasien COVID-19 kabur dari Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Ia kabur karena khawatir tidak mampu membayar biaya rumah sakit yang mahal. Upaya pengejaran pasien kabur ini pun berlangsung dramatis.
Aksi perempuan pasien COVID-19 yang kabur dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ini terekam dalam video amatir. Pasien ini lantas dikejar oleh seorang dokter dan 5 orang tenaga kesehatan berpakaian APD lengkap. Sempat terjadi negosiasi antara pasien dan tim tenaga kesehatan. Pasien itu kabur dari rumah sakit karena khawatir tak sanggup membayar biaya perawatan di rumah sakit. Terlebih ia dirawat di ruang isolasi khusus COVID-19 yang dulunya pavilion VIP di Rumah Sakit Saiful Anwar. Dan ternyata pasiennya rupanya merasa ini tempat isolasinya bagus sekali. Karena memang kita menggunakan ruang isolasi ini ruang pavilion sebenarnya. Sehingga beliau merasa ini kalau saya dirawat begini, ini nanti biayanya menjadi tinggi. Oleh karena kemudian yang bersangkutan berusaha untuk mencari celah untuk melarikan diri. Alhamdulillah kemudian terpantau dari monitor kami dan juga teman petugas juga turun. Dan memang sempat menimbulkan keributan karena yang mengejar juga pakai APD. Tenaga keamanan kami ketika di bawah pun tidak berani menangkap langsung karena indikasi COVID tadi. Setelah proses negosiasi dan dijelaskan mekanisme pembayaran pasien COVID-19 yang telah diatur pemerintah, akhirnya pasien mau kembali ke rumah sakit dan kini menjalani proses isolasi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menangis histeris saat menghadiri pemakaman Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Chandra Urat Mangun di TPU Keputih, Surabaya. Risma juga pingsan hingga ditandu ke mobil. Tangis Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini pecah ketika memberikan sepatah kata di hadapan peti jenazah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP5A Chandra Urat Mangun di tempat pemakaman umum Keputih, Surabaya. Sambil menangis, Risma mengucapkan terima kasih atas jasa Kepala Dinas ini, jasa yang telah diberikan untuk warga Kota Surabaya selama bertugas di pemerintah Kota Surabaya. Tak kuasa menahan kesedihan dan rasa duka yang mendalam, Wali Kota Surabaya sampai pingsan dan ditandu ke mobil. Chandra Urat Mangun yang berasal dari Maluku merupakan sosok wanita yang tangguh dan dikenal cukup baik terhadap semua kerabat. Almarhum adalah seorang tokoh yang seorang perempuan, tetapi dia betul-betul tangguh. Dia mampu bisa menjadi penyeimbang, dia bisa menjadi pelindung, dia bisa menjadi pengarah, dia juga bisa menjadi penasehat. Bahkan dia adalah seorang sahabat yang menurut kami sangat hangat sekali. Dia cepat tanggap dan peduli. Itu yang kita merasakan adalah sesuatu kehilangan besar. Seperti diketahui, almarhum Chandra Urat Mangun, Kepala Dinas P5A Kota Surabaya sempat dirawat di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya selama 3 minggu dan akhirnya meninggal dunia pada Senin sore 13 Juli 2020 dan didiagnosa oleh dokter meninggal karena pneumonia MRSA yang disebabkan oleh bakteri. Kepala Dinas P5A Chandra Urat Mangun meninggal di usia 59 tahun. Almarhum juga pernah menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan 2 hektar lebih makam khusus protokol COVID-19. Belum sampai 4 bulan, 2 makam TPU Keputih dan Babat Jerawat sudah mulai padat. Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan 2 makam khusus pasien COVID-19. Makam tersebut adalah TPU Keputih dan TPU Babat Jerawat. Namun makam yang telah disiapkan sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini Juli 2020, kedua makam ini tampak padat. 2,7 hektar lahan terus diisi jenazah-jenazah penderita corona. Jumlah pasien yang dimakamkan mencapai 20 hingga 30 jenazah per hari. Meski pasien corona yang dimakamkan sudah turun menjadi 5 hingga 10 orang per hari, kematian tetaplah menjadi tragedi. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sudah ada rekan Oki Arisandi di Surabaya, Jawa Timur. Iya, Oki, dari kapasitas total lahan makam sebenarnya berapa yang sudah terisi saat ini? Baik, selamat siang Stefani dan juga pemirsa.
terkait dengan bagaimana persiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, khususnya pemerintah Kota Surabaya. Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 2,7 hektar lebih untuk bisa melakukan pemulasaraan kepada jenazah-jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19. 2,7 hektar lahan tersebut terbagi menjadi 2 lokasi. Lokasi pertama ada di Surabaya Barat, yakni di TPU Babat Jerawat yang bisa menampung hingga 2.250 jenazah saja. Sementara untuk lokasi kedua, yakni di TPU Keputih, Surabaya Timur, tempat saya melaporkan saat ini, bisa menampung sebanyak 4.500 jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun, dari awal Maret, akhir Maret maksud kami, hingga Juli 2020, kondisi 2 TPU tersebut hingga saat ini sudah cukup padat. Belum sepenuhnya penuh, melainkan sudah cukup padat. Karena untuk 2 TPU tersebut terakumulasi hingga kemarin, setidaknya ada sekitar 1.600 lebih pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 telah dimakamkan baik di TPU Babat Jerawat, di TPU Keputih maupun di Krematorium Kota Surabaya. Bisa Anda lihat di belakang saya saat ini adalah sejumlah makam atau batu nisan yang memang dalam kondisi masih baru, masih bersih dan masih putih. Karena memang tadi jika saya sempat berkeliling, tertulis batu nisan tersebut tanggal wafat adalah sekitar tanggal 15 Juni 2020, 14 Juni 2020 dan masih baru sekali di antara bulan Maret, April, Mei, Juni dan juga Juli. Jika sebelumnya dari bulan Maret hingga bulan Mei, masing-masing petugas bisa melakukan pemulasaran jenazah sebanyak 20 hingga 30 lebih kali dalam setiap harinya. Bahkan para petugas pemulasaran jenazah harus bekerja 24 jam penuh untuk bisa melakukan pemulasaran jenazah. Karena sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan bahwa pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 harus segera dimakamkan kurang dari 4 jam setelah keluar dari rumah sakit. Untuk itu, para petugas dari pemulasaraan jenazah di masing-masing makam untuk menggali liang lahat, mereka menggunakan alat berat dan selanjutnya nanti akan dimakamkan dengan protokol kesehatan COVID-19. Baru saja tiba sebuah ambulan dari Rumah Sakit Islam Surabaya yang juga dikabarkan membawa 1 pasien positif COVID-19. Itu artinya sejak saya tiba di sini pagi tadi hingga hari ini sudah ada 2 jenazah dengan terkonfirmasi positif COVID-19 yang dimakamkan di TPU Keputih Kota Surabaya. Tentu hal ini masih menjadi perhatian khusus bagi warga Kota Surabaya, di mana mari kita bersama-sama membantu mereka-mereka yang bekerja di garda terdepan, baik itu adalah para perawat, tim medis, maupun mereka yang melakukan pemulasaraan jenazah. Kita patut meringankan beban mereka setidaknya dengan menjaga diri dan terus melakukan protokol kesehatan. Karena hingga kemarin 15 Juli 2020, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur ada sebanyak 17.370 dan 42% diantaranya atau sebanyak 7.392 disumbangkan oleh Kota Surabaya, sehingga hingga saat ini Kota Surabaya masih menjadi epicentrum penyebaran COVID-19. Untuk pasien sembuh di Kota Surabaya terkhusus ada sebanyak 3.840 pasien, bertambah sebanyak 135 jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan pasien meninggal di Kota Surabaya hingga kemarin ada berjumlah total 649 kasus, bertambah 11 kasus jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Stefani, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, semoga imbauan ini bisa didengar dan dipatuhi oleh warga Jawa Timur. Terima kasih Oki Arisandi, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kesal dituduh menistakan agama, seorang alumni sebuah kampus di Bekasi nekat membakar kampusnya sendiri. Ainus yang akan kembali sesaat lagi.